Ya, kembali lagi bersama saya Nisa Karisma. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang pendanaan hybrid. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada apa sih pendanaan pre-hybrid itu? Yang kedua, pentingnya pengelolaan risiko keuangan pada pendanaan hybrid. Dan yang ketiga ada relevansi konsep di era ketidakpastian ekonomi. Pendanaan hybrid. Definisi pendanaan hybrid adalah kombinasi dari instrumen pendanaan, utang, dan ekuitas. Contoh instrumen hybrid. Yang pertama ada obligasi konversi, preferred stock, dan mezzanine financing. Karakteristik utama dari pendanaan hybrid adalah fleksibilitas, resiko menengah, serta imbal hasil yang kompetitif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada identifikasi risiko. Risiko pasar, kredit, likuiditas, serta operasional. Pengukuran risiko. Terdapat value at risk atau VR, serta analisis sensitivitas. Dan yang terakhir ada strategi mitigasi risiko dengan menggunakan diversifikasi, hedging, serta asuransi. Jenis-jenis instrumen dalam pendanaan hybrid. Yang pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, ada preferred stock, yaitu saham dengan prioritas pembagian dividen sebelum saham biasa. Yang kedua, ada obligasi konversi, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi saham. Dan yang terakhir, mezzanine financing atau kombinasi utang antara ekuitas dengan risiko menengah. Contoh lainnya adapun kontingen convertible bond atau CoCo bond. Keunggulan pendanaan hybrid. Yang pertama, ada diversifikasi sumber pendanaan. Gunanya untuk mengurangi tekanan likuiditas jangka pendek, menawarkan fleksibilitas kepada investor dan perusahaan serta memungkinkan optimalisasi struktur modal. Berikut merupakan risiko dan tantangan pendanaan hybrid. Yang pertama ada risiko kompleksitas struktur keuangan. Yang kedua, potensi dilusi kepemilikan saham pada instrumen konversi. Dan ketiga, biayanya biasanya lebih tinggi dibandingkan pendanaan tradisional. Dan adapun strategi implementasi pendanaan hybrid. Identifikasi kebutuhan pendanaan hybrid dan risiko perusahaannya terlebih dahulu. Lalu, evaluasi struktur modal yang lebih optimal. Dan kemudian, pemilihan instrumen hybrid yang sesuai. Terakhir, kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk penyusunan kontrak yang lebih baik. Nah, adapun tren dan inovasi di dalam pendanaan hybrid. Karena perkembangan teknologi finansial atau vintage dalam menciptakan instrumen hybrid baru, maka diadopsilah pendanaan hybrid di sektor startup dan perusahaan-perusahaan unicorn. Peningkatan minat investor terhadap instrumen hybrid berkelanjutan atau green bonds sangat banyak sekali. Kesimpulan dan penutup. Pendanaan hybrid adalah solusi strategis dalam manajemen risiko keuangan. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas, diversifikasi risiko, serta efisiensi modal. Pentingnya analisis mendalam sebelum mengadopsi instrumen hybrid.
baik yang terakhir, mungkin jika kalian tahu jawabannya apa, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya untuk materi kali ini yang bertemakan pendanaan hybrid. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.